Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sofyan. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi kearifan Nabi Muhammad SAW, wujudkan kedamaian. Kompetensi inti yang akan kita capai pada mata pelajaran kali ini atau pada materi kali ini yaitu KI1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi atau gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian KI4, mencoba mengelola dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain, semua dalam sudut pandang teori. Selanjutnya, kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi kali ini yaitu meyakini misi dakwah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat. Kemudian 2.1, merespon keteladanan perjuangan Nabi dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Mekah. Yang ketiga, memahami pola dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Yang keempat, menganalisis pola dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Kemudian pada kompetensi keterampilan, yang pertama, melafalkan Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang merupakan wahyu pertama diterima Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, siswa dapat melafalkan atau mampu melafalkan Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang merupakan wahyu kedua diterima Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, siswa dapat melafalkan Quran Surat Asy-Syura dan Al-Hajr, Quran Surat Asy-Syura ayat 154 dan Quran Surat Al-Hajr ayat 94 sebagai dasar untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Yang keempat atau yang terakhir, mensimulasikan dakwah Nabi Muhammad SAW waktu di Mekah. Kita masuk pada kata konsep. Jadi pada materi hari ini, materi kali ini, kita akan membawakan materi tentang kearifan Nabi Muhammad SAW dalam mewujudkan kedamaian. Yang pertama akan kita bahas pada materi ini akan dibagi 3. Yang pertama, kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang berikutnya, misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kemudian berikutnya lagi, pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, ini peta konsep yang akan kita pelajari pada bab kali ini. Oke, kita masuk pada materinya yang pertama, kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Yang pertama, kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, pada awalnya masyarakat Mekah adalah penganut agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ketika terputus kerasulan setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, masyarakat Mekah mulai pindah menyembah selain Allah. Proses perpindahan kepercayaan itu berawal dari Amr bin Lubai, seorang pembesar suku Khuza'ah. Dia membawa berhala yang dinamai Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal menjadi pemimpin berhala yang lain seperti Ata, Uzza, dan Manat.
Kondisi masyarakat Arab sebelum Islam yang berikutnya yaitu kondisi sosial. Bangsa Arab memiliki karakter positif seperti pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, penganut kebebasan, loyal terhadap pemimpin, pola hidup sederhana, ramah, ahli syair dan sebagainya. Tapi karakter baik mereka terkikis oleh kejahiliahan mereka. Nah, di zaman Arab sebelum Islam itu disebut dengan zaman jahiliyah. Kenapa di zaman itu katakan zaman jahiliyah? Karena pada zaman itu disebut dengan zaman kebodohan. Nah, mereka bodoh bukan berarti mereka bodoh dari keilmuan, namun mereka bodoh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah beberapa contoh yang ada pada zaman jahiliyah. Orang-orang pada saat itu suka mabuk-mabuk atau minuman keras menjadi minuman keseharian mereka. Yang selanjutnya merampok, menyembah berhala, perbudakan, dan sampai pada yang kedudukan sangat rendah. Mereka menempatkan perempuan pada kedudukan yang sangat rendah, ya, sampai pada jika mereka memiliki anak perempuan maka mereka merasa malu, maka mereka mengubur bayi perempuan mereka. Inilah zaman jahiliyah. Kondisi masyarakat Arab sebelum Islam yang ke bagian C yaitu kondisi ekonomi. Bangsa Arab pada zaman sebelum Islam memiliki 3 mata pencarian, yaitu perdagangan, pertanian, dan peternakan. Nah, ini kondisi ekonomi. Jadi mata pencarian bangsa Arab sebelum datangnya Islam yaitu ada 3, yaitu perdagangan, bertani, dan peternakan. Kondisi masyarakat Arab sebelum Islam bagian D yaitu kondisi politik. Sebelum kelahiran Islam atau munculnya Islam, ada 3 kekuatan politik besar yang mempengaruhi politik Arab, yaitu Kekaisaran Nasrani Bizantium, kemudian Kekaisaran Persia, dan yang ketiga dinasti Umayyah. Tiga dinasti tadi. Di Jazirah Arab juga terdapat beberapa kerajaan yang pernah ada, antara lain 1. Kerajaan Kindah. Ini mulai pada tahun 480 sampai 529 Masehi. Kemudian yang kedua, Kerajaan Ma'in dan Kerajaan Qatbah. Itu di antara 1200 sebelum Masehi dan 700 sampai pada 700 sebelum Masehi. Kemudian Kerajaan Sabah yang ketiga tahun 955 sebelum Masehi sampai 115 Masehi. Yang keempat, Kerajaan Himyar. Yang kelima, pendudukan Romawi di Yaman. Yang keenam, pendudukan orang-orang Persia atas Yaman. Yang ketujuh, Kerajaan Hirah. Kedelapan, Kerajaan Ghassan. 9, Hijaz. Kondisi masyarakat Arab sebelum Islam masuk di Arab. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu pada pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih.